Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang hayatnya, Utsman benar-benar menjauhi urusan dunia. Utsman bin Mas'ud, salah satu nama yang tidak bisa diabaikan dalam sejarah Islam. Dia menempati urutan ke-14 dalam golongan sahabat generasi awal pemeluk Islam atau as-sabiqunal awalun. Perannya sangat besar di sisi Rasulullah SAW. Bersama para sahabat lainnya, Utsman diterpa sisaan dari mereka yang membenci Rasulullah SAW. Meski begitu, Utsman mendapat karunia berupa hati yang tabah dan kezuhudan yang tinggi. Alhasil, siksaan apapun yang dialaminya tak ada pengaruhnya atas keyakinannya memeluk Islam. Ketika Rasulullah memerintahkan sebagian kaum muslim hijrah dari Mekah ke Habasyah, kini Afrika, Utsman memenuhi perintah itu tanpa keraguan. Dia pun dipilih Rasulullah sebagai pemimpin rombongan hijrah pertama umat Islam. Hijrah pertama umat Islam ke Habasyah penuh dengan resiko. Kaum Quraisy tentu menghalangi hijrah mereka, bahkan tega membunuh umat Islam. Karena iman yang sangat tinggi dan kemuakan terhadap penyembahan berhala, Utsman pun siap menghadapi bahaya yang menghadang meskipun sendirian. Melihat begitu pedihnya perjuangan Utsman membawa rombongan ke Habasyah, Rasulullah kemudian mengajak umat Islam berhijrah ke Madinah. Utsman pun diajak ikut serta. Umat Islam pun bisa beribadah dan menjalani kehidupan dengan tenang. Mereka pun melanjutkan kehidupan dengan nyaman. Setiap hari, Utsman memasuki masjid. Ada Rasulullah dan para sahabat di dalamnya. Pandangan Rasulullah langsung tertuju pada Utsman. Rasulullah tersentuh hingga menangis melihat Utsman. Tangisan juga dialami oleh para sahabat saat Utsman datang. Pria itu berjalan masuk ke dalam masjid dengan wajah tenang. Tak ada kesengsaraan dalam jiwanya, sementara pakaiannya begitu lusuh. Bahkan ada tambalan kulit unta di beberapa bagiannya. Pakaian itu sama sekali tidak membuatnya malu di depan sahabat lain. Dia juga tidak berharap mendapatkan pujian dari orang lain. Ketakwaannya mengalahkan segala dorongan duniawi. Ridha Allah adalah satu-satunya harapannya. Kesederhanaan tidak pernah hilang pada diri Utsman hingga ia meninggal. Saking cintanya pada Utsman, Rasulullah menangis melepas kepergian sahabat yang begitu zuhud dan mungkin tidak bisa ditiru orang di zaman ini. Semoga Allah memberimu kerahmatan, wahai Abu Said atau Utsman. Engkau ditinggalkan dunia sebelum engkau menikmatinya dan sebelum dunia memperdayamu, ucap Rasulullah. Kemudian Rasulullah mencium kening jenazah Utsman hingga basah oleh air mata sang Nabi. Masya Allah, begitu mulia sahabat yang satu ini. Utsman bin Mas'ud membuat Rasulullah dan juga para sahabat menangis saat kepergiannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari riwayat hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia ialah pada generasiku atau sahabatku, kemudian generasi berikutnya tabi'in, dan kemudian generasi berikutnya tabi'in at-tabi'at.
Para sahabat Nabi memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka telah diberikan anugerah yang begitu besar, yakni bisa menemani dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih mereka untuk mendampingi dan membantu beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan agama Allah. Allah berfirman yang artinya, kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyerukan kepada yang ma'ruf dan mencegah pada yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 110. Di antara keutamaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat Nabi adalah manusia terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat adalah orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu jalan dari para sahabat merupakan keselamatan. Para sahabat adalah orang-orang yang senantiasa menepati janji dan amanah, serta para sahabat adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, janganlah kalian mencela sahabatku, seandainya kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, itu pun tidak sebanding dengan 1 atau setengah mud yang merupakan untuk sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang mencela sahabatku, maka laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia di dunia. Hadis riwayat Imam Tabrani. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.